Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama belajar kembali kebenaran firman-Mu. Berkati pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan kesukaran. Bagaimana kita bisa tetap percaya bahwa hari esok masih ada harapan bagi kita? Jika pada hari yang kita jalani dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang tidak pasti dan tidak ada jaminan bahwa kesukaran, kesulitan yang kita hadapi akan cepat berlalu. Bagaimana kita tetap percaya dan memiliki pengharapan kalau situasinya tidak menunjukkan ke arah perbaikan, tetapi semakin hari keadaan semakin memburuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai orang-orang yang dipanggil untuk percaya di dalam Kristus Yesus, kita harus memiliki pandangan yang berbeda daripada umumnya. Kita diminta untuk harus tetap percaya dan selalu menaruh harapan bahwa hari esok akan jauh lebih baik dari hari ini. Dan untuk itu, kita harus sama-sama memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Bagaimana iman kita bisa menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah dan dapat membawa pengharapan. Mari kita sama-sama membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Roma pasal yang ke-8, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Abraham bisa tetap percaya kepada janji Allah. Abraham tetap percaya kepada janji yang Allah perkatakan kepada dia. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 5 dan ayat yang ke-6 dan dikutip di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa-bangsa. Engkau akan beranak cucu sangat banyak. Bahkan Abraham akan dibuat oleh Allah menjadi bangsa-bangsa daripadanya. Dan dari Abraham, dari keturunan Abraham, akan muncul raja-raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham dikatakan bahwa dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Bagaimana mungkin hal ini dapat dialami oleh seorang Abraham? Kita menemukan di dalam pembacaan kita ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah,
walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bagaimana hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan seorang Abraham yang kita temui dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-19. Kondisi fisik Abraham sudah sangat tidak memungkinkan untuk dia bisa memiliki seorang keturunan. Usianya bukan usia yang produktif lagi. Usianya bukan usia yang muda lagi. Abraham sudah berumur kira-kira 100 tahun, firman Tuhan katakan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan juga kita dapati bahwa istrinya Sarah sudah mati haid atau rahimnya telah tertutup. Dan Sarah telah berusia 90 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, melihat kondisi, melihat fakta yang terjadi atas kehidupan Abraham. Abraham dikatakan bahwa dia akan menjadi bangsa, menjadi bapa atas segala bangsa. Tetapi kondisinya, dia tidak memungkinkan untuk dia memiliki keturunan. Bagaimana iman Abraham bisa menghasilkan satu tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah dan dapat membawa pengharapan, dan pengharapan itu menjadi kenyataan. Kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Dalam situasi yang tidak mungkin, dalam kenyataan yang tidak mungkin, iman Abraham bekerja sama dengan tindakan-tindakan yang ia lakukan, membawa kepada kesempurnaan imannya. Ayat yang ke-18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Meskipun Abraham tahu bahwa situasinya tidak memungkinkan bagi dia, kondisinya tidak memungkinkan dia untuk memiliki keturunan, tetapi dia tetap mau percaya. Hal yang pertama, tindakan iman Abraham yang sesuai dengan kehendak Allah, yang membawa pengharapan dan pengharapan pada kenyataan. Yang pertama, iman Abraham tidak tergoyahkan. Abraham tetap percaya meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Abraham tetap berharap meskipun ia tidak punya dasar yang kuat untuk hal itu, dikarenakan kondisi yang dia alami. Tetap berharap, Abraham tetap percaya dan berharap kepada Allah. Artinya bahwa fokus Abraham, ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham tidak berubah meskipun janji yang dinyatakan Allah belum terjadi atas kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan iman yang sesuai dengan kehendak Allah yang membawa pengharapan yang kedua yang dilakukan oleh seorang Abraham. Kita lihat pada ayatnya yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang dilakukan oleh Abraham, meskipun janji Allah belum digenapi atas kehidupannya, meskipun pernyataan Allah belum terrealisasi di dalam kehidupan Abraham, Abraham tidak goyah. Abraham tidak menjadi bimbang, tetapi dikatakan bahwa ia diperkuat dalam imannya. Ia diperkuat dengan imannya. Abraham bertekun, berketetapan hati. Abraham memutuskan untuk tetap mengikuti segala kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Abraham tetap bertekun, tetap menetapkan hatinya, tetap memutuskan untuk tetap setia kepada Allah yang memberi janji kepadanya. Abraham tidak bertanya kapan itu akan terrealisasi.
Abraham tidak mengeluh berapa lama waktu yang harus dia nikmati, berapa lama waktu yang harus dia nantikan dalam penggenapan janji Allah. Bahkan Abraham tidak berusaha untuk menyalahkan orang lain ataupun Allah, tetapi dia berketetapan hati. Ketika Allah menegurnya, ketika dia tertawa ketika Allah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah kepadanya, Abraham tertawa. Dan dalam hatinya dia berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi ketika Allah membawa dia, Allah menuntun dia semakin yakin akan janji Allah di dalam hidupnya. Sehingga ayat yang ke-20 dikatakan bahwa ia diperkuat dalam imannya. Dengan dia berketetapan hati, dengan dia bertekun, dengan dia setia, dengan dia menetapkan bahwa dia akan mengikuti segala yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, imannya semakin diperkuat. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Abraham. Hal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dengan penuh keyakinan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan iman yang menyertai Abraham di dalam perbuatan-perbuatannya yang ketiga adalah hubungan yang semakin erat membawa Abraham lebih dekat kepada Allah. Hubungan yang erat dengan Allah membawa Abraham di dalam kedewasaan imannya. Dikatakan ayat yang ke-21 dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan. Artinya bahwa hubungan yang luar biasa dibangun oleh Abraham. Hubungan dia dengan Allah semakin dekat di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Di dalam situasi yang tidak meyakinkan. Di dalam situasi yang tidak pasti. Abraham lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Abraham membangun persekutuannya lebih intim dengan Allah, sehingga dia memiliki kedewasaan. Imannya terus bertumbuh dan dia berkata dengan penuh keyakinan dia percaya bahwa Allah mampu melakukan apa yang telah dijanjikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hubungan yang erat membawa Abraham percaya bahwa Allah mampu menggenapi setiap janjinya. Abraham percaya bahwa Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Allah yang tidak ingkar atas setiap janji-janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-11b berbunyi. Karena Ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Dan Abraham bisa menjadi saksi. Abraham bisa menjadi teladan bagi Sarah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat yang kita belajar dari tindakan-tindakan iman Abraham. Yang keempat dikatakan pada ayatnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang keempat, iman Abraham bekerja sama dengan perbuatan yang nyata membawa pengharapan bukan hanya bagi Abraham, tetapi juga bagi Sarah dan setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis hanya untuk Abraham saja, tetapi ini ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai aplikasi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menerima kasih karunia Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Bagaimana tindakan iman kita yang sesuai dengan kehendak Allah dapat membawa pengharapan baru dalam Kristus bagi setiap orang yang sedang dalam kegelisahan dan di dalam ketidakpastian hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apa tindakan iman yang bisa kita lakukan? Apa tindakan, apa perbuatan iman yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi pada masa ini? Yang pertama, mari hidupkan iman kita di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita diminta untuk tetap percaya, untuk tetap yakin bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi hari-hari ini, di mana setiap kita tidak dapat beribadah duduk bersama-sama, tetapi bukan berarti bahwa kesetiaan kita terhadap Tuhan menjadi kendor. Bukan berarti bahwa ketika kita tidak duduk bersama dalam ibadah di dalam satu gedung gereja, bukan berarti fokus kita menyembah Allah menjadi hancur atau tidak terarah. Bukan juga berarti bahwa ketika kita tidak bisa beribadah bersama-sama, berarti ketaatan kita kepada Allah kita berkurang. Justru dalam situasi, dalam keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, tindakan iman yang harus kita lakukan, tindakan iman yang harus kita hidupkan adalah bahwa kita tetap percaya bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada jalan keluar. Dan sebagai bentuk kepercayaan kita, sebagai bentuk iman kita, sebagai bentuk bahwa kita menghidupkan iman kita di dalam Kristus Yesus, janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Janganlah fokusmu menjadi hancur. Jangan engkau kehilangan arah di dalam penyembahanmu, tetapi tetaplah setia. Tetaplah fokus. Tetaplah di dalam ketaatan, di dalam Kristus Yesus. Aplikasi yang kedua, sebagai wujud dari tindakan kita, sebagai bentuk dari iman kita kepada Kristus yang menyertai perbuatan-perbuatan kita, wujudkanlah sikap hormat kita kepada Allah dengan mengikuti keputusan-keputusannya dengan segenap hati. Ikutilah keputusan, ikutilah aturan, ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita menuntut, dan jangan kita saling menyalahkan atau saling menghakimi, tetapi ucapkanlah syukur dan tetaplah bersukacita dalam segala keberadaan kita. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 berbunyi. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10 berbunyi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dan di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
ayatnya yang ke-9 bagian yang B. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aplikasi yang kedua yang harus kita kerjakan, sikap hormat kita kepada Allah adalah mengikuti setiap keputusan, mengikuti setiap kehendak Allah di dalam hidup kita dengan segenap hati kita. Jangan mengeluh, jangan menuntut, jangan saling menyalahkan, dan jangan saling menghakimi, tetapi ucapkanlah syukur dan bersukacitalah dalam segala keadaanmu. Karena di dalam kelemahanmu, ketika engkau bersukacita, maka engkau memperoleh kekuatan di dalam Kristus. Hal yang ketiga, rekatkanlah hubunganmu dengan Allah. Lebih lagi mempererat hubungan kita dengan Allah di dalam persekutuan dan di dalam pembacaan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita. Sehingga kita percaya dengan kita membaca, dengan kita membangun hubungan kita yang lebih intim dengan Allah, maka kita akan semakin yakin akan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Kita akan berkata bahwa kita tahu, kita dapati firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi daripada kemampuanmu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hubungan kita erat dengan Allah, jika kita terus membaca firman Tuhan, maka kita akan percayakan kata-kata firman Tuhan, bahwa apa yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita. Karena Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Di dalam Kristus ada jalan keluar. Yang keempat, jika iman kita bekerja sama dengan tindakan yang nyata, jika iman percaya, iman kita di dalam Kristus, kita percaya bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Yesus itu adalah penebus dari setiap kesalahan kita. Yesus Kristus itu adalah tabib, dan Yesus Kristus itu adalah Raja yang akan datang memerintah di tengah kehidupan kita. Maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan kita, kita menghadirkan kemuliaan Allah. Kita menghadirkan janji Allah. Dan kita menerima janji itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Bukan sekedar kita menerima janji Allah, tetapi kita juga diminta untuk membawa janji itu, membagikan janji itu kepada setiap orang, dan membawa pengharapan serta kemuliaan bagi setiap orang yang sedang membutuhkan, topangan dari kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita berkata bahwa aku percaya Allahku sanggup, Allahku mampu membuka jalan keluar dalam kehidupanku. Hidupilah di dalam iman, hidupilah di dalam perbuatan-perbuatanmu, sehingga orang-orang di sekitarmu melihat imanmu, melihat perbuatanmu yang sama dengan imanmu, maka mereka semua juga akan dikuatkan. Mereka semua akan menerima pengharapan. Mereka semua akan mengenal Kristus di dalam dirimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang pilihan Allah, letakkanlah pengharapanmu di dalam Kristus. Letakkanlah pengharapanmu di dalam Kristus, karena di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami belajar hari ini. Kami boleh melihat teladan iman, teladan perbuatan, iman yang disertai perbuatan yang dilakukan oleh Abraham. Dia tetap percaya, dia tetap berharap, meskipun segala sesuatu yang ada di dekatnya
tidak menjanjikan. Kami mau berdoa pada saat ini Bapa. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di tengah situasi yang diperhadapkan di bangsa kami saat ini. Biarlah kami mampu untuk membawa pengharapan bagi setiap orang. Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan, memperkatakan hal-hal yang positif, membawa suasana damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami, memberikan kesejukan bagi hati yang membutuhkan ketenangan. Tolong setiap kami untuk selalu menghadirkan kemuliaan Allah, dan kami mampu membagikan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu bahwa di dalam Kristus tidak ada yang mustahil, dan kami tetap mau percaya bahwa Kristuslah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulanglah dan kerjakanlah firman Tuhan yang engkau dengar. Janganlah engkau takut dan bimbang, tetapi arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dan di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.